Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Ya. Itu dari ayat itu sudah dijelaskan bahwa Al-Quran berkaitan bulan Ramadan, dan Al-Quran sendiri itu diturunkan sebagai petunjuk bagi kita, pembeda antara yang hak dan yang batil. Terus kemudian ada dari lagi di Al-Isra ayat 9. Isra itu berapa ya? Al-Isra itu 17. Sembilan ya. Isra 9. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk pada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ya, jadi di situ disebutkan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk untuk menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi Allah SWT sudah menetapkan kepada kita sebuah jalan yang dengan jika kita menempuh jalan itu kita akan mendapatkan ridhonya, yaitu jalan yang lurus. Dan Al-Quran ini sudah disebutkan dalam berbagai macam ayat, termasuk salah satunya adalah ayat yang tadi dibacakan oleh Dimas dan Eja. Ketika di pertama-tama di situ juga ada disebutkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk atas kehidupan hidup bagi kita. Jadi ketika kita ada pertanyaan-pertanyaan tentang masalah-masalah kehidupan, itu sebenarnya Al-Quran itulah yang kita perlukan. Kalau misalnya kita benar-benar bisa memahami Al-Quran dengan baik, kita bisa bahasa Arab, kita bisa karena kita sudah setingkat dengan yang bisa ijtihad. Jadi kalau misalnya kita setingkat dalam mustahil, kita bisa dengan Al-Quran ini kita bisa menempuh hidup yang benar. Dan sekarang juga sebenarnya banyak kan, artinya orang-orang berilmu itu banyak, makanya kita memerlukan forum-forum seperti ini untuk mengetahui tentang Al-Quran. Nah, pertemuan di sekarang ini saya mencoba melanjutkan pembahasan dengan berpendapat bahwa semua dari kita sudah meyakini kebenaran Al-Quran. Karena mungkin kita semua Islam, tapi belum tentu ketika kita ditanya kenapa kamu kok yakin Al-Quran ini yang benar, belum tentu kita bisa jawab. Nah, masalah seperti ini itu bisa jadi kita bahas di kesempatan sekolah, bisa aja diusulkan kepada pengajian pemuda. Jadi kalau misalnya ada yang merasa, oh saya belum yakin nih tentang gimana kita bisa tahu bahwa di antara kitab-kitab yang banyak di dunia itu Al-Quran yang benar, saya sendiri belum bisa kalau ditanya seperti itu. Nah, itu bisa kita bahas. Jadi itulah gunanya pengajian seperti itu untuk memberikan kepada kita pengetahuan yang berbeda seperti itu. Nah, kembali ketika pertanyaan tadi, jawaban yang telah diberikan Al-Quran adalah yang pertama, dari mana kita berasal? Itu jawabannya ada di surat Al-Hijr ayat 28. Surat ke-15. Yang lainnya. Artinya aja. Artinya Al-Hijr ayat 28. Dan ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian ada lagi di surat As-Sajdah, itu surat ke-32 ayat 7 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari ayat 7 sampai 9. Yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati, air yang hina atau air mani. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya.
dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya, jadi di situ bisa kita dapatkan jawaban yang pertama tadi, yaitu adalah bahwa dari mana kita berasal, Allah lah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita dan keturunan-keturunan kita dan meniupkan ruhnya kepada kita, sehingga sekarang kita bisa hidup di Jerman sekarang ini, bisa berkumpul di sini, itu semua karena Allah yang menciptakan kita. Terus yang pertanyaan yang kedua, akan kemana kita? Ini ada empat surat yang saya tulis di sini. Yang pertama Al-Ankabut, itu surat ke-29 ayat 5. Pakai Al-Quran digital, Al-Quran digital. Depan. Al-Ankabut surat 29 ayat 5. Ayat 5. Surat 29. Sudah. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Udah. Terus selanjutnya adalah surat Yunus ayat 45. Surat ke-10 ayat 45. Ayat 45. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali saat saja pada siang hari. Pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Terus kemudian selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 28. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, jadi di ayat tadi, termasuk yang dibacain dan di masjid pertama juga ada, hanya kepada Allah kembalimu. Jadi bisa kita lihat bahwa pertemuan kembali dengan Allah itu jelas gitu. Kita dan kata-katanya pun kita akan dikembalikan kepada Allah. Artinya kita akan dikembalikan kepada asal kita. Jadi kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembalinya kita kepada Allah atau pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu seperti yang sudah disebutkan tadi, itu tidak bisa kita hindari gitu. Itu adalah sebuah janji Allah yang pasti akan datang kepada kita. Artinya kita secara pasti akan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti untuk mengetahui apa arti hidup kita di dunia ini adalah kita mencari tahu gitu, untuk tujuan apa Allah menciptakan manusia di bumi ini. Nah, jawaban itu ada di pertama surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Az-Zariyat itu 51. Oke, baca ke ini. Ayat 56 sampai 58. Jelas. Di mana? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Sesungguhnya aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Ya. Jadi tadi di ayat tersebut di surat Az-Zariyat ayat 58 itu disebutkan bahwa